Hai, salam kenal. Nama saya Dr. Gusrin Octavia Ayu Candikalistia. Kalian bisa memanggil saya Dr. Ayu. Sebelumnya, saya pernah mengisi channel YouTube juga yang berjudul Ibu Cekatan. Dalam channel itu, ada beberapa video yang sudah saya unggah dan terkait dengan bagaimana caranya menangani anak yang sakit di rumah. Namun sayang, channel itu sudah tidak bisa kami maintenance lagi karena satu dan lain hal. Dan berita baiknya, video-video yang ada di sana masih bisa disimak, masih bisa dilihat dan dijadikan dasar atau acuan dalam membersamai buah hati dan cekatan dalam menolong anak sakit di rumah, yang beberapa kontennya saya ambil dari buku saya yang berjudul Ibuku Dokterku, Cekatan Menolong Anak Sakit di Rumah. Buku ini bisa jadi pegangan ibu-ibu sekalian untuk tidak panik apabila anak kita mengalami masalah dalam kesehatannya, misal demam, diare, ataupun gatal-gatal pada kulitnya. Silahkan disimak ya. Nanti beberapa juga akan saya coba untuk membuat versi videonya sebagai lanjutan juga dari channel sebelumnya yang sudah tidak bisa saya upload lagi, tidak bisa saya tambah video lagi di sana. Selamat menyaksikan. Kita sekarang mau ngapain ya? Nah, kita sekarang mau membahas tentang ini nih, stetoskop. Apakah ini gaya-gayaan aja atau hanya sebagai ciri khas jadi dokter nih bawa ini, atau gunanya apa sih stetoskop itu? Ada yang tahu? Stetoskop merupakan alat bantu pemeriksaan. Stetoskop ini alat bantu pemeriksaan juga yang berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh kita, dari organ apa saja ya, kira-kira. Ada 3 organ yang bisa kita dengarkan suaranya dari stetoskop ini. Yang pertama dan utama itu jantung yang punya suara nih. Kemudian ada paru-paru. Ini gambar ini nggak jelas ya. Ini ada paru-paru, karena paru-paru ya, terletak di rongga dada, paru-paru, dan ada juga jantung di paru-paru sebelah kiri nih jantung yang besarnya sebesar kepalan tangan kita. Kalau mau tahu nih jantungnya sebesar ini nih, dan kita bisa dengarkan di mana? Di sini, di rongga dada sebelah kiri agak ke tengah. Di sini jantung kita. Nah, selain itu, kita gunakan pendengaran atau stetoskop ini buat apa sih? Mendengarkan apanya sih? Ya pasti mendengarkan suara dong ya. Ya, suara apa? Adanya kelainan-kelainan. Nah, karena kita akan mendeteksi kelainan, berarti kita juga harus tahu suara normalnya jantung, paru, dan usus itu bagaimana. Ya, sehingga kita bisa tahu suara-suara lain yang bisa kita dengar dengan stetoskop ini. Ada yang sudah tahu belum ini bagian stetoskop tuh apa aja sih gitu ya? Oke, ini namanya earpieces atau yang terhubung dengan telinga kita ya, earpieces. Seperti earphone ya, earphone. Kalau ini mungkin ear stetoskop ya. Oke, enggak. Earpieces, kita sebutnya earpieces. Kemudian ini ada namanya tubing. Tubing ini ada salurannya. Saluran yang akan meneruskan suara dari yang kita terima dari sini. Kita terima dari sini disalurkan ke telinga kita melalui earpieces. Nah, ini berarti perangkat utama dari sebuah stetoskop. Apabila ininya rusak, maka kita cenderung tidak akan bisa mendengar dengan jelas. Oleh karena itu juga stetoskop itu beragam harganya. Ini yang termasuk yang murah ya, termasuk yang terjangkau. Ada yang lebih mahal lagi, semakin spesial alat itu, semakin spesialistik akan semakin mahal. Berbedanya ada terutama di membrannya nih, di membrannya ada diafragmanya, ya. Kemudian dia akan meneruskan suara. Ini ada namanya bell. Ini bisa juga digunakan mendengarkan apabila kita buka tutup ini salurannya. Kalau yang terbuka di sini, maka kita bisa mendengarkan dari sebelah sini. Kalau ini tutup, maka kita bisa mendengarkan dari bagian diafragma sebelah sini. Nah, begitulah fungsi dari stetoskop.
Adapun kita bisa mendengar kelainan-kelainan yang ada pada paru-paru, pada jantung. Jantung itu yang kita dengar apanya? Tentu bunyi buka tutup dari katup dari jantung. Kemudian kalau paru-paru yang kita dengar apanya? Dengar suara nafasnya. Adakah hambatan di sana? Misal ada wheezing atau mengi atau suara ngik-ngik. Mungkin ada ronki itu suara seperti kasar ya, suara bunyi nafas yang lebih kasar. Itu menandakan beberapa penyakit tertentu. Misal wheezing yang khas ya, yang khas aja yang saya sampaikan. Wheezing itu bisa kita dengar pada pasien dengan asma atau alergi-alergi pada saluran pernapasan. Selain bronkitis, bronkiolisis, dan juga asma, kita bisa mendengarkan wheezing. Dan selebihnya itu urusan dokter aja lah ya. Kalian di situ cukup menyimak bahwa fungsi dari stetoskop ini adalah mendengarkan dari 3 organ itu tadi. Nah, untuk usus, nah sekarang apa yang kita bisa dengarkan dari usus selain suara kerucuk-kerucuk? Justru itu suara yang kita dengarkan. Apabila tidak ada pergerakan sama sekali atau kurang dari 12 kali per menit, maka ada masalah pada usus kita. Misal ileus. Ileus itu tidak ada adanya hambatan atau adanya masalah pada pergerakan usus, bisa karena paralisis atau masalah saraf, dan ileus obstruktif atau karena hambatan yang misalnya seperti ada intussusepsi atau ada apa namanya intussusepsi itu usus yang masuk ke dalam usus lain, atau ada hambatan misal skibala atau feses BAB kita yang belum sempat keluar dan mengeras di situ, itu bisa jadi ileus obstruktif. Bisa juga karena hernia atau usus yang keluar pada lubang yang karena dia mendesak pada suatu fragmen atau suatu segmen dalam tubuh kita yang loss ya, nanti akhirnya keluarlah tuh usus, jadi namanya herniasi, atau jadi kita bisa disebut hernia baik di inguinal maupun di bagian lain. Nah, itu namanya ileus obstruktif. Kita bisa saja tidak mendengar suara atau kurang dari suara yang kita dengar kurang dari 12 kali per menit. Karena normalnya usus kita bergerak 12 kali per menit atau bersuara 12 kali per menit. Dan apabila more than that atau lebih dari itu, misal sampai lebih dari 24 misalnya, itu bisa jadi petanda suatu gerakan yang over. Misalnya terjadi pada kasus diare, itu over sekali. Nah, itu ya 3 organ yang bisa kita dengarkan dengan stetoskop. Kadang jadi buat bahan bercandaan nih stetoskop, kita dengarkan, kita tempel, kita taruh di sini, kita taruh di mana, di dengkul atau di bagian lain. Tentu kita tidak bisa mendengar apapun, kita tidak bisa melihat mendengar suara apapun atau melihat apapun dari situ. Itu hanyalah bercandaan belaka yang tidak bermaksud apa-apa atau tidak termasuk dalam kegunaan dari stetoskop. Jadi diingat lagi ya bahwa fungsi stetoskop pada 3 organ ya adik-adik sekalian. Pada apa saja? Jantung, paru-paru, dan usus. Oke. Silahkan mencoba memeriksa atau mendengarkan sesuatu dari stetoskop ini. Ini hanya alat bantu, jadi tidak bisa 100% mendiagnosis karena pandangan atau pendengaran atau cara mendiagnosis tiap dokter juga berbeda-beda dan mungkin ada bias atau kesalahan yang bisa saja terjadi. Maka kita sebut ini alat bantu karena tidak bisa 100% membantu kita untuk menegakkan diagnosis. Ada berbagai cara lain untuk menegakkan diagnosis dan salah satunya dengan stetoskop untuk 3 organ tadi. Tetapi ada hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan selain auskultasi atau mendengarkan. Misal dengan inspeksi, dengan palpasi, dan juga dengan media-media pemeriksaan lain atau cara-cara pemeriksaan lain yang harus kita lakukan apabila kita curiga terhadap
suatu diagnosis penyakit. Gitu ya, teman-teman. Kita tidak stetoskop ini tidak digunakan sebagai gaya-gayaan belaka, tidak juga menunjukkan bahwa namanya dokter nih harus pakai stetoskop. Tidak, ini hanya alat bantu dan bisa digunakan oleh siapapun yang ingin mendengarkan sesuatu dari 3 organ tadi. Silakan dicoba di rumah kalau punya stetoskop. Silakan mencoba memeriksa diri sendiri dengan stetoskop. Kita dengarkan berapa detak jantung kita per menit, berapa nafas kita per menit, suaranya bagaimana, kok nafas kita per menit? Ya, benar ya, nafas kita per menit, tapi tidak untuk didengarkan sih, dihitung. Tapi bagaimana suara nafas kita, apakah ada ronkinya, ada suara kasarnya, atau ada suara wheezing, ngik-ngiknya, atau tidak. Dan bagaimana frekuensi dari pergerakan usus kita. Suaranya per menit berapa kali sih dia bergerak atau dia bersuara, dia bergerak ya. Suaranya berapa kali sih, dengan analisisnya adalah berapa kali dia bergerak per menit. Oke? Mau coba? Silakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.